Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah Network Programming and Administration. Di sini kami ingin mempresentasikan analisa keamanan jaringan dan deteksi serangan main in the middle. Oke, langsung saja di sini saya ingin memperkenalkan Muhammad Rizal Abdul Aziz Arofi untuk membacakan di slide 2 dan 3. Oke, langsung Mas, pindah slide. Nah, di sini menjelaskan sebentar Mas, di slide 2 dulu. Nah, apa itu cyber security? Keamanan jaringan adalah sebuah kepercayaan terhadap sistem yang mana dalam sistem tersebut terdapat kumpulan data dari pengguna, entah itu data pribadi, data transaksi, dan sebagainya. Serangan cyber yang kian meningkat mengharuskan keamanan jaringan sebagai parameter utama dalam mengembangkan sistem informasi. Pemantauan lalu lintas dan log yang aktif sangat penting untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan seperti probing, eksfiltrasi data, atau serangan MITM. Oke, selanjutnya. Lalu di sini ada Network Security Essentials. Jaringan adalah dasar yang menghubungkan seluruh perangkat dalam organisasi, sehingga penting dipahami dan dilindungi. Bagian paling penting adalah network perimeter, yaitu batas antara jaringan internal dan internet yang menjadi target utama penyerang. Ancaman ini, ancaman di parameter seperti port scanning, brute force, dan eksploitasi layanan terbuka biasanya dimulai dari aktivitas reconnaissance. Untuk mengidentifikasinya, firewall logs menjadi alat utama karena mencatat seluruh lalu lintas. Dengan memahami pola normal jaringan dan membaca log, aktivitas mencurigakan dapat diketahui lebih cepat. Baik, di slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Kandri Andrita. Padanya dipersilakan untuk membacakan slide 3 dan Oke, 4. terima kasih. 4 dan 5. Oke, terima kasih. Di sini saya akan membahas mengenai network security essential dalam task 6 berfokus pada teknik monitoring untuk mendeteksi serangan awal dengan menggunakan IDS atau IPS untuk mendeteksi serangan dan SIEM, Security Information Event Management, untuk mengumpulkan dan mengkorelasikan log dari berbagai sumber. Hasil dari log firewall dan IDS atau IPS terdapat alamat IP 203.0.113.10, melakukan port scanning untuk menemukan port mana yang terbuka maupun tertutup. Kemudian IP yang bertanggung jawab atas semua serangan tersebut adalah 198.51.100.12. Dalam log PPPN, kita dapat melihat bahwa penyerang mencoba menebak kata sandi untuk mendapatkan akses jarak jauh, dan log di dalamnya berisi failed authentication sebanyak 90 kali berasal dari IP 45.137.22.13. Pada task 7 memberikan studi kasus log untuk mengenali serangan seperti Sinflood, brute force, atau port scanning. Dalam file berisikan firewall dan log terlihat bahwa alamat IP 203.0.113.45 melakukan aktivitas reconnaissance paling banyak dengan berbagai port 22, 23, 21, 445, 4444, dengan target utamanya adalah 10.0.0.20. Kemudian dalam file ppn.out.log, penyerang berulang kali mencoba login terhadap username SPC underscore backup yang akhirnya berhasil setelah banyak percobaan gagal. Setelah berhasil login, penyerang mendapatkan IP internal atau lokal dari sistem dengan IP 10.8.0.23. Dari aktivitas lateral movement terlihat upaya akses SMB menggunakan port 4445 ke beberapa host internal, 10.0.0.20, lalu 10.0.0.51, lalu 10.0.0.60. Pada file IDS underscore log.log,
menunjukkan IP internal atau lokal 10.0.0.60 melakukan beaconing ke command and control C2. Kemudian IP eksternal 198.51.100.77 terhubung dengan aktivitas C2 tersebut. Akhirnya, pas internal 10.0.0.51 terdeteksi melakukan upaya data exfiltration ke alamat eksternal tersebut. Baik, untuk slide selanjutnya, yaitu slide 6 dan 7, akan dijelaskan oleh Pak Ujang Kamun. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Moderator. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang topologi lab. Di mana topologi lab yaitu ada 4. Yang pertama router atau gateway dengan 192.168.1.1.1. Terus dikonfigurasi di VirtualBox sebagai host only atau net, berfungsi sebagai penghubung antara mesin-mesin virtual. Terus attacker mesin kali Linux dengan IP address 192.168.1.1.102, di mana mesin yang digunakan untuk melakukan pengujian keamanan. Selanjutnya ada victim machine atau Ubuntu server dengan IP address 192.168.1.101, itu target serangan untuk keperluan pengujian penelitian. Nah, semua perangkat berada di jaringan 192.168.1.0 atau 24. Jaringan dibuat isolasi via VirtualBox, host only atau NAT, agar aman dan tidak mengganggu jaringan luar. Next. Tools yang digunakan yaitu Kali Linux, ASPUB dari paket DSNIFF atau Etherset, TCP, DAMS, Analysis, Wizardcheck, GUI, dan T-Check CLI. Demikian, kembali ke host. Baik, materi selanjutnya untuk slide 8, 9, dan 10 akan dijelaskan oleh Pak Ismail. Padanya dipersilakan. Untuk prosedur penyerangannya yaitu activate API forwarding pada attacker, yaitu echo underscore garis miring proc garis miring sys garis miring inet API v4 garis miring API forward. API positioning ini menjalankan perintah sudo rb spoof /it i eto /t pada 192.168.1.101 untuk meracuni tabel ARP korban. Jadi traffic sniffing menangkap semua paket yang mengalir melalui antarmuka attacker menggunakan sudo tcpdump/i eto /w mitm capture.pcap. Jadi Kali Linux menjalankan perintah spoof untuk meracuni, kemudian untuk menangkap semua paket yang mengalir melalui antarmuka. Kemudian selanjutnya adalah generic traffic pada mesin korban, yaitu login ke aplikasi web yang berada pada Ubuntu server. Namun Ubuntu server ini saya buat ada sistem informasi yang menggunakan HTTP. Jadi bukan HTTPS, memang saya lakukan seperti itu supaya penyerangannya itu mudah. Sederhana yang berjalan di lokal, mengirim username dan password. Next. Hasil analisis pada log ARP ketika serangan terjadi yaitu lonjakan volume tinggi terhadap ARP reply yang tidak normal, terutama yang berasal dari satu alamat MAC attacker. Berikut contoh TCP dump yang diperlihatkan pola serangannya, yaitu pada 192.168 gitu ya.
Di sini di bawah ini adalah model-model serangannya. Jadi Kali Linux dia menyerang dengan IP IP yang berbeda namun dengan MAC yang sama. Terlihat pada MAC yang A, A, B, B, C, C, D, E, F diduga milik attacker, yaitu milik dari Kali Linux, memiliki dua IP yang berbeda. Jadi dia menyerang dengan dua IP berbeda namun MAC-nya tetap sama. Ini adalah indikator kuat bahwa ARP chase positioning secara detail akan dibahas dalam tabel berikut. Next. Tabel analisanya setiap 100 ms berulang, yaitu pada pada 11, 1.10.1 dan lain-lain. Alamat MAC-nya sama. Ini ancaman penjelasannya adalah frekuensi tinggi dan periodik RP replay seharusnya jarang dikirim. Pada paket yang dikirim 100 ms adalah perilaku pastikan tabel ARP korban tetap teracuni. Jadi dia menyerang terus selama 100 ms. Secara bersamaan berbeda dengan misal 1,1 dan 1,101, alamat MAC-nya sama. Kemudian ancamannya itu adalah klaim ganda pada main indikator. Satu perangkat fisik, satu MAC tidak mungkin memiliki satu IP yang valid pada saat bersamaan di jaringan sama. Ini adalah tanda pasti smoking gun, ya, ARP positioning. Kemudian bertarget, yaitu sama, cuman gateway-nya yang ditarget, yang diserang itu adalah IP yang sama dengan MAC sumber yang sama. Target spesifik fokus pada titik kritis jaringan meracuni gateway akan membuat semua traffic internet korban melaluinya meracuni server. Sumber paket semua adalah ARP reply, bukan request, sama. Alamat MAC-nya sama. Jadi tanpa diminta, penyerang secara proaktif mengirimkan reply tanpa request yang sesuai dari korban. Ini seperti seorang yang dia penyerang ini mengklaim bahwa aku adalah sumber yang utama seperti itu. Walaupun dia sebenarnya dia bukan sumber utama, sehingga ketika nanti ada ada orang yang melakukan post, dia menyatakan bahwa aku adalah sumber utama ketika penyerang, sehingga ketika user yang mengklik itu datanya masuk ke attacker dulu baru masuk ke server Ubuntu seperti itu. Lanjut. Baik, Ya, untuk slide selanjutnya eh, ada slide 10 dan 12 akan dijelaskan oleh Pak Suntoro. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hasil analisis dari keamanan jaringan dan deteksi serangan main in the middle. Baik, untuk hasil analisis, ini pola dalam blok tersebut menunjukkan sebuah serangan ARP spoofing yang sistematis dan berkelanjutan. Penyerang dengan MAC, AA, BB, CC, DD, EE, dan EF bukan hanya mencoba menipu satu host, tetapi berusaha untuk menjadi pusat transit man in the middle untuk lalu lintas jaringan yang luas dengan mengklaim identitas beberapa perangkat kunci sekaligus. Deteksi data yang diekfiltrasi adalah setelah ARP spoofing berhasil, selanjutnya mengubah lalu lintas korban, yaitu Ubuntu server ke gateway. Dialirkan melalui mesin penyerang Kali Linux dengan IP forwarding yang aktif. Penyerang dapat menjadi perantara tak terlihat yang mencatat seluruh isi informasi, namun tetap meneruskan paket asli ke tujuan. Contoh ketika paket HTTP login yang tertangkap oleh Wireshark. Slide selanjutnya, yaitu ada paket 1 korban server HTTP post request credential login. Ada 15 43224567 dengan IP 192.168.1.1.54321. Kemudian ada IP 192.168.1.102.80 flag P sec 1387 ACK
1 win 64 240 rank 386 add eh, add kemudian ada titik-titik selanjutnya ada PG 9 post slash API slash P1 slash out slash login http slash 1.1 host internal portal company lokal. User again adalah Mozilla versi 5 X11 Ubuntu Linux 86 bit atau 64 bit RP 109.0 Gecko 201.00.101 itu Firefox /115.0 konten tipe yaitu application /x www.com line coded kemudian konten adalah length 67 kemudian connection keep alive. Selanjutnya ada referer yaitu Mungkin http saya bantu untuk menjelaskan Pak Sun ya. ya Di sini ada 3 paket yang tercapture, yaitu paket 1, paket 2, paket 3. Yang mana paket baik 1 itu post request ke credential login, kemudian Hmm. paket kedua yaitu 302, yaitu redirect response, kemudian paket 3 yaitu get request dengan cookie baru. Yang mana ini adalah serangan dari Kali Linux ke Ubuntu. Yang baik yang mana ke HTTP dia mencoba untuk login pada paket 1, yaitu dia mencoba username jedu dan kompleks dan password ini. Kemudian eh, ini kemudian yang kedua adalah paket kedua adalah 302 yaitu redirect response yang mana hasilnya adalah 302. Kemudian setelah itu masuk lagi ke paket 3 yaitu HTTP GET request dengan cookie baru seperti itu. baik Lanjut. Baik, selanjutnya Tapi di lagi ada 11 dan 13 dan 14 akan dijelaskan oleh Pak dulu dong. Pak Faisal. Saya dulu dong. Tadi Saya silakan. Kok grogi kita bro? Grogi. Pak kok grogi sih? Saya dulu dong bro. Oke, Maaf terima untuk kasih Pak Mas. Suntoro. Maaf sebelumnya Pak Faisal, untuk Pak Suntoro bisa di mute dulu sebentar Pak. Apa? Nah, barang. Ini aja kamu kalau ada Oke, Ya, terima kasih Mas. Hasil dari tabel analisanya, data dikeluarkan dari TCP/DOM dengan opsi min A, print payload dari ASCII untuk keperluan paket terkait sesi login. Data yang diekstraksi dan cuplikannya di atas dapat dikategorikan sebagai berikut. Nah, kategori data sensitif yang pertama ini adalah kredensial autentikasi. Nah, lognya itu username dengan JDOE dan passwordnya itu bisa dilihat kompleks password 2024. Terus, nah dampak resiko dari kategori kredensial autentikasinya ini, jika akses penuh, penyerang dapat login langsung sebagai pengguna JDOE atau bisa dibilang sebagai admin. Nah, kemudian kategori data sensitif yang kedua adalah token sesi. Nah, lognya itu session min ID sama dengan bla 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 bla. Nah, dampaknya ini adalah hijacking sesi. Penyerang dapat mencuri sesi aktif tanpa perlu kata sandi. Terus data sensitif yang ketiga adalah metadata perilaku pengguna. Nah, lognya itu yang tertangkap adalah user agent, referral, URL, atau dashboard.php. Nah, dampak dan resikonya ini adalah profiling dan recon, memahami aplikasi yang dapat diakses dan pola penggunaannya seperti apa. Terus data sensitif yang terakhir adalah struktur aplikasi. Nah, lognya itu yang ada adalah endpoint, API versi 1, autentikasi login dengan 302 font. Terus dampak dan resikonya itu adalah attack surface mapping, mengetahui titik aplikasi dan logika aplikasi. Selanjutnya Mas, nah rekomendasi mitigasi
Deteksi teknis sebagai mitigasi yaitu menggunakan ARP monitoring seperti ARP Watch atau SNOT IDS. SNOT atau Surikata merupakan salah satu base dari IDS-nya. Nah, untuk mengetahui perubahan ARP yang tidak wajar atau IPMAC yang merubah-ubah atau saling bertentangan, mitigasi teknis pada sebuah sistem untuk menghindari serangan yaitu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama ini wajib menggunakan HTTPS. Yang kedua menggunakan teknik VLAN dan 802.ix. Terus yang ketiga adalah untuk perangkat kritis, opsinya opsi berat administrasi, tabel ARP statis dapat diterapkan meski kurang fleksibel. Terus yang keempat adalah edukasi pengguna tentang bahaya jaringan Wi-Fi publik dan pentingnya memverifikasi kode koneksi keamanan. Selanjutnya, Mas. Nah, Baik, kesimpulannya terima adalah kasih. Maaf, silakan, cukup Mas. dari saya. Oke, terima kasih semuanya atas penjelasan dan analisis keamanan jaringan dan deteksi serangan main in the middle. Oke, kesimpulannya di laporan ini merupakan praktik sederhana bagaimana cara mengetahui pola serangan main in the middle, khususnya pada melalui ARP spoofing, analisis log, dan lalu lintas jaringan. Berhasil mengungkapkan jejak digital serangan tersebut dari indikator ERP yang tidak normal hingga data kredensial yang terekspos. Pemantauan keamanan jaringan yang proaktif dan berkelanjutan bukan sebuah yang berlebihan, melainkan kebutuhan dasar dalam pembangunan sistem informasi, menerapkan enkripsi end-to-end dan mekanisme deteksi anomali adalah langkah tepat untuk mempertahankan integritas dan kerahasiaan data dalam sistem informasi. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.